Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ananta dari Fakultas FTKI, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang pendahuluan atau pengenalan sistem informasi geografis. Langsung saja kita mulai sekarang juga. Oke, untuk materi yang akan saya presentasi kali ini, saya ambil dari materi yang pertama, yaitu tentang pendahuluan atau pengenalan sistem informasi geografis. Lalu di bawahnya ada nama saya, NPM, kelas, prodi, dan mata kuliah. Next, definisi SIG. Beberapa definisi SIG menurut para ahli, yaitu yang pertama itu menurut Marble et al. 1983, SIG merupakan sistem penanganan data keuangan. Lalu menurut Burroug 1986, SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan mengaktifkan kembali data yang mempunyai referensi keuangan untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan. Lalu menurut Berry 1988, SIG merupakan sistem informasi referensi internal serta otomatisasi data keuangan. Lalu menurut Aronoff 1989, SIG adalah suatu sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan dalam menangani data bereferensi geografi, yaitu pemasukan data, manajemen data, penyimpanan dan pemanggilan kembali, manipulasi dan analisis data, serta keluaran sebagai hasil akhir output. Lalu selanjutnya menurut Gistud 1994, SIG adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. Lalu menurut Chrisman 1997, SIG adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak data, manusia brainware, organisasi, dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi-informasi mengenai daerah-daerah di permukaan bumi. Next, subsistem SIG. SIG dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem sebagai berikut. Yang pertama itu data input. Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber. Lalu ada data output. Subsistem ini bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran, termasuk mengekspornya ke format yang dikehendaki, seluruh atau sebagian basis data spasial, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy, seperti halnya tabel grafik report, peta, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada data management. Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sedemikian rupa hingga mudah dipanggil kembali atau di-retrieve, di-update, dan diedit. Lalu selanjutnya ada data manipulation analysis. Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Next, sejarah SIG. Sistem ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1972 dengan nama Data Banks for Development. Munculnya istilah sistem informasi geografi seperti sekarang ini setelah dicetuskan oleh General Assembly dari International Geographical Union di Ottawa, Kanada pada tahun 1967. Dikembangkan oleh Roger Tomlinson yang kemudian disebut CGIS Canadian, GIS SIG Kanada. CGIS digunakan untuk menyimpan, menganalisa, dan mengolah data yang dikumpulkan untuk inventarisasi tanah Kanada, CLI, Canadian Land Inventory, yang merupakan sebuah inisiatif untuk mengetahui kemampuan lahan di wilayah pedesaan Kanada dengan memetakan berbagai informasi pada tanah pertanian, pariwisata alam bebas, unggas, dan penggunaan tanah pada skala 1:250.000 rupiah. Sejak saat itu, sistem informasi geografis berkembang di beberapa benua, terutama benua Amerika, benua Eropa, benua Australia, dan benua Asia, seperti di negara-negara yang lain. Di Indonesia, pengembangan SIG dimulai di lingkungan pemerintahan dan militer. Perkembangan SIG menjadi pesat semenjak ditunjang oleh sumber daya yang bergerak di lingkungan akademis kampus. Dalam sejarahnya, penggunaan SIG yang modern berbasis komputer digital dimulai sejak tahun 1960-an. Pada saat itu, untuk menjalankan perangkat SIG diperlukan komputer mainframe khusus dan mahal. Dengan perkembangan komputer PC, kecanggihan CPU, dan semakin murahnya memori, sekarang SIG tersedia bagi siapapun dengan harga murah. Next, komponen SIG.
Menurut John E. Harmon, Stephen J. Anderson 2003, secara rinci SIG dapat beroperasi dengan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama itu orang yang menjalankan sistem, meliputi orang yang mengoperasikan, mengembangkan, bahkan memperoleh manfaat dari sistem. Lalu selanjutnya aplikasi merupakan prosedur yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Yang ketiga, data yang digunakan dalam SIG dapat berupa data grafis dan data atribut. Untuk data ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada data posisi koordinat grafis ruang spasial, merupakan data yang merupakan representasi fenomena permukaan bumi ke ruangan yang memiliki referensi koordinat lazim berupa peta foto udara, citra satelit, dan sebagainya, atau hasil dari interpretasi data-data tersebut. Lalu yang kedua ada data atribut atau non-spasial, data yang merepresentasikan aspek-aspek deskriptif dari fenomena yang dimodelkannya. Lalu selanjutnya software adalah perangkat lunak SIG berupa program aplikasi yang memiliki kemampuan pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan penayangan data spasial. Contoh ARC View, Idrisi, ARC Info, Ilwis, Map Info, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada hardware, perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem berupa perangkat komputer, printer, scanner, digitizer, plotter, dan perangkat pendukung lainnya. Selain kelima komponen di atas, ada satu komponen yang sebenarnya tidak kalah penting, yaitu metode sebuah SIG. Yang baik adalah apabila didukung dengan metode perencanaan, desain sistem yang baik dan sesuai dengan business rules organisasi yang menggunakan SIG tersebut. Oke, selanjutnya ada tugas utama SIG. Tugas utama dalam SIG adalah sebagai berikut. Yang pertama itu input data. Sebelum data geografis digunakan dalam SIG, data tersebut harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk digital. Proses konversi data dari peta kertas atau foto ke dalam bentuk digital disebut dengan digitizing. SIG modern bisa melakukan proses ini secara otomatis menggunakan teknologi scanning. Selanjutnya pembuatan peta. Proses pembuatan peta dalam SIG lebih fleksibel dibandingkan dengan cara manual atau pendekatan kartografi otomatis. Prosesnya diawali dengan pembuatan database. Peta kertas dapat didigitalkan dan informasi digital tersebut dapat diterjemahkan ke dalam SIG. Peta yang dihasilkan dapat dibuat dengan berbagai skala dan dapat menunjukkan informasi yang dipilih sesuai dengan karakteristik tertentu. Selanjutnya ada manipulasi data. Data dalam SIG akan membutuhkan transformasi atau manipulasi untuk membuat data-data tersebut kompatibel dengan sistem. Teknologi SIG menyediakan berbagai macam alat bantu untuk memanipulasi data yang ada dan menghilangkan data-data yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya ada manajemen file. Ketika volume data yang ada semakin besar dan jumlah data user semakin banyak, maka hal terbaik yang harus dilakukan adalah menggunakan database manajemen sistem atau DBMS untuk membantu menyimpan, mengatur, dan mengelola data. Selanjutnya ada analisis query. SIG menyediakan kapabilitas untuk menampilkan query dan alat bantu untuk menganalisis informasi yang ada. Teknologi SIG digunakan untuk menganalisis data geografis untuk melihat pola dan tren. Lalu selanjutnya ada memvisualisasikan hasil. Untuk berbagai macam tipe operasi geografis, hasil akhirnya divisualisasikan dalam bentuk peta atau graf. Peta sangat efisien untuk menyimpan dan mengkomunikasikan informasi geografis. Namun saat ini SIG juga sudah mengintegrasikan tampilan peta dengan menambahkan laporan tampilan 3 dimensi dan multimedia. Selanjutnya, bidang-bidang aplikasi SIG. Sistem informasi geografis dapat dimanfaatkan untuk mempermudah dalam mendapatkan data-data yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau objek. Data-data yang diolah dalam SIG pada dasarnya terdiri dari data spasial dan data atribut dalam bentuk digital. Sistem ini merelasikan data spasial lokasi geografis dengan data non-spasial sehingga para penggunanya dapat membuat peta dan menganalisa informasinya dengan berbagai cara. SIG merupakan alat yang handal untuk menangani data spasial, di mana dalam SIG data dipelihara dalam bentuk digital sehingga data ini lebih padat dibanding dalam bentuk peta cetak, tabel, atau dalam bentuk konvensional lainnya, yang akhirnya akan mempercepat pekerjaan dan meringankan biaya yang diperlukan. Beberapa alasan menggunakan SIG antara lain, yang pertama itu SIG sangat efektif dalam membantu proses-proses pembentukan, pengembangan, atau perbaikan peta mental yang telah dimiliki oleh setiap orang yang selalu bersampingan dengan lingkungan dunia nyata.
Selanjutnya, SIG dapat digunakan sebagai alat bantu utama yang efektif menarik dan menantang dalam usaha-usaha untuk meningkatkan pemahaman, pengertian, dan pendidikan mengenai ide atau konsep lokasi ruang spasial kependudukan dan unsur-unsur geografis yang terdapat di permukaan bumi. Berikut data atribut terkait yang menyertainya. Lalu, SIG dapat memberikan gambaran yang lengkap dan komprehensif terhadap suatu masalah nyata yang terkait spasial permukaan bumi. SIG menggunakan baik data spasial maupun atribut secara terintegrasi hingga sistemnya dapat menjawab baik pertanyaan spasial maupun non-spasial, memiliki kemampuan analisis spasial dan non-spasial. Lalu SIG memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualkan data spasial. Berikut atribut-atributnya. SIG memiliki kemampuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terdapat di permukaan bumi ke dalam bentuk layer, tematik atau covert data spasial. SIG dapat menurunkan informasi secara otomatis tanpa keharusan untuk selalu melakukan interpretasi secara manual. Berikut ini adalah beberapa contoh aplikasi GIS di berbagai bidang, yaitu yang pertama itu pengelolaan fasilitas. Peta skala besar network analysis biasanya digunakan untuk pengelolaan fasilitas kota. Contohnya aplikasi adalah penempatan pipa dan kabel bawah tanah, perencanaan fasilitas perawatan, pelayanan jaringan telekomunikasi. Lalu selanjutnya sumber daya alam, studi kelayakan untuk tanaman pertanian, pengelolaan hutan, perencanaan tata guna lahan, analisis daerah bencana alam, dan analisis dampak lingkungan. Selanjutnya lingkungan, pencemaran sungai, danau, laut, evaluasi pengendapan lumpur di sekitar sungai, danau atau laut, pemodelan pencemaran udara, dan lain-lain. Selanjutnya perencanaan, pemukiman, transmigrasi data, tata ruang, wilayah, tata kota, relokasi industri, pasar, pemukiman, dan lain-lain. Selanjutnya ekonomi dan bisnis, penentuan lokasi bisnis yang prospektif untuk bank, pasar, swalayan mesin ATM, showroom, dan lain-lain. Selanjutnya kependudukan, penyediaan informasi kependudukan, pemilihan umum, dan lain-lain. Selanjutnya transportasi, inventarisasi jaringan seperti jalur angkutan umum, analisis rawan kemacetan dan kecelakaan, manajemen transit, perencanaan rute, dan lain-lain. Selanjutnya telekomunikasi, inventarisasi jaringan, perizinan lokasi-lokasi BTS, beserta pemodelan spasialnya, sistem informasi pelanggan, perencanaan, pemeliharaan, dan analisis perluasan jaringan, dan lain-lain. Selanjutnya militer, penyediaan data spasial untuk rute perjalanan logistik, peralatan perang, dan lain-lain. Selanjutnya perangkat lunak SIG. Jadi untuk perangkat lunak SIG di sini ada open source, ada Grass, Map Server, Chameleon, GeoServer, GeoTools, GVis SIG, Jam GIS, Map Window GIS, OpenMap, PostGIS. Lalu di sini ada komersial juga, ada Autodesk, Caliper, Caris, Delorme, Envy, Erdas Imagine, Esri, Kinamap, Giselle, Idrisi, Intergraph, Smart, Himmler, Manifold System, Mapinfo, Metakarta, Oracle Spatial, SAIS, GIS, Safe Software, ARC GIS. Thank you. Demikian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.